90% para kreator di dunia Facebook Pro itu kebingungan ketika memilih tema konten. Dan ini adalah hasil riset yang saya temukan sendiri. Dan teman-teman pasti bisa melihat kenyataannya bagaimana memang ya para kreator pemula, mereka itu bingung ketika ingin memilih tema konten yang sesuai dengan diri mereka. Ya, kebanyakan kesalahan yang terjadi di dunia Facebook Pro adalah seorang kreator itu memilih tema konten berdasarkan karena konten tersebut lagi naik, lagi rame-ramenya, lagi viralnya. Akhirnya mereka ambillah tema konten tersebut, padahal tema konten tersebut itu sangat-sangat tidak sesuai dengan fashion yang mereka miliki. Akhirnya apa yang terjadi? Setiap harinya mereka hanya kebingungan, ya besok mau ngupload apa lagi, besok mau ngupload apa lagi. Akhirnya ngestak ya jalan di tempat perkembangan akun Facebook mereka. Nah, untuk teman-teman semuanya, bolehkah kita mengganti tema konten ketika kita merasa stuck? Kapan? Apa yang menjadi alasan kita harus mengganti tema konten? Oleh karena itu di konten kali ini saya akan berikan sharing kepada teman-teman semuanya alasan-alasan yang menjadikan teman-teman harus mengganti tema konten teman-teman semuanya. Kalau teman-teman merasa alasan tersebut yang akan saya ungkapkan ini sudah terjadi kepada teman-teman semuanya, maka teman-teman fardu ain ya, wajib mengganti tema konten teman-teman semua jika teman-teman ingin akunnya berkembang. Tapi kalau teman-teman ngerasa nggak apa-apa, nge-stuck, nggak apa-apa akunnya segini-segini aja, ya itu terserah teman-teman semuanya. Oke? Oke, kita ke alasan yang pertama yang menjadikan teman-teman semuanya harus ganti tema konten. Alasannya adalah ketika teman-teman kebingungan untuk membuat ide konten. Kalau setiap hari teman-teman sudah ngerasa stuck, kemudian ide konten ini susah untuk teman-teman temukan, maka ini adalah alasan yang paling dasar, yang paling pertama, teman-teman harus mengganti tema konten teman-teman semuanya. Karena kenapa? Konten kreator itu yang dilihat adalah kontennya, ya. Namanya saja konten kreator. Ketika dia sudah ngestak, sudah nggak bisa lagi untuk membuat konten yang menarik, ya kebanyakan dia buat konten hanya menggugurkan kewajiban, yang penting udah upload. Akhirnya itu sangat tidak membuat para penonton tertarik, ya itulah yang dikatakan sebagai konten kreator yang nggak akan bisa berkembang teman-teman, baik dari segi kontennya maupun followersnya, like-nya, komentarnya, dan lain sebagainya. Jadi ini alasan yang pertama. Kemudian alasan yang kedua teman-teman semua, sulit mengembangkan ide konten. Ya, kebanyakan para kreator punya idenya, punya kreativitasnya, tapi ketika ingin diolah, dibuat menjadi sebuah konten, mereka bingung teman-teman. Mereka nggak tahu gimana caranya. Kalau misalnya teman-teman ya mengalami hal seperti ini, kemudian teman-teman larut di dalamnya seperti ini terus setiap hari, punya ide, punya kreativitas, ya tiba-tiba masuk aja dalam otaknya, tapi ketika ingin dijadikan action, ingin dibuatkan sebuah konten, teman-teman nggak tahu caranya seperti apa. Nah, bisa jadi ini teman-teman adalah indikasi, adalah kode agar teman-teman pindah tema konten teman-teman. Kemudian alasan yang ketiga yang mengharuskan teman-teman harus mengganti tema konten adalah karena teman-teman merasa tidak nyaman dan tidak cocok dengan niche tema konten yang teman-teman pilih. Akhirnya setiap hari teman-teman hanya merasa bagaimana caranya ya ngeriset dari nol, ya teman-teman selalu berpikir keras bagaimana agar bisa berkembang. Karena kenapa? Karena nggak ada kecocokan dan kenyamanan antara teman-teman konten yang teman-teman pilih. Nah, inilah tadi yang saya sebut bagaimana fatal dan kesalahannya para konten kreator pemula ketika mereka memilih tema konten itu berdasarkan konten itu lagi viral, lagi naik-naiknya. Sebenarnya nggak ada salahnya teman-teman, tapi kita harus bisa mengukur dari kecocokan dan potensi yang kita miliki. Kemudian alasan yang keempat teman-teman semuanya adalah tidak menikmati interaksi dengan audiens. Nah, ini banyak sekali terjadi di lapangan ketika mereka itu memilih tema konten berdasarkan alasan-alasan yang tadi teman-teman, maka setiap interaksi di kolom komentar mereka akan merasa tidak nyaman. Karena kenapa? Karena itu merupakan hal yang mereka tidak kuasai. Bayangin kalau teman-teman misalnya milih tema konten masak, sedangkan teman-teman nggak suka masak dan sama sekali nggak tahu masak, tapi teman-teman paksain untuk buat konten tersebut, maka ketika ada komentar-komentar dari audiens yang bertanya tentang seputaran konten masak, maka saya yakin teman-teman akan merasa tidak nyaman untuk membahas hal tersebut. Maka ini pasti dirasakan untuk orang-orang yang salah memilih tema konten. Kemudian alasan yang kelima adalah alasan yang paling kuat kenapa teman-teman semuanya harus merubah tema konten adalah tidak adanya pertumbuhan dan perkembangan di dalam
akun Facebook Pro teman-teman semuanya. Teman-teman sudah evaluasi ya, silahkan 1 bulan, 2 bulan, sampai bahkan setengah tahun. Ketika teman-teman melihat perkembangan akun Facebook teman-teman semuanya yang stuck, pertambahan followersnya, ya paling seberapa sih, kemudian juga like-nya, komentarnya, kemudian konten-konten yang views-nya sampai ribuan, itu sangat lambat dan sangat sedikit sekali perkembangannya. Maka ini harus menjadi dasar, harus menjadi alasan kenapa teman-teman semuanya harus mengganti niche atau tema konten-konten semua, atau tema konten teman-teman semuanya. Oke, teman-teman semuanya, itu adalah 5 alasan yang mengharuskan kenapa teman-teman semuanya harus mengganti niche tema konten. Sekian konten kali ini, kalau teman-teman anggap ini bermanfaat, maka silakan like, komen, dan juga subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.